Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Ilmu, peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Pertama, kita berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Milenia Oktavianti, NIM 860455653, program studi PGSD. Yang pertama, ada ontologi dalam filsafat ilmu. Pengertian ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang objek kajian ilmu, hakikat, realitas dari objek tersebut. Nah, ontologi ini membantu kita memahami apa yang sebenarnya dipelajari oleh suatu ilmu. Setiap ilmu ini memiliki objek kajian yang berbeda, sehingga ontologi menjadi dasar untuk menentukan ruang lingkup suatu ilmu. Nah, selanjutnya fokus kajian ontologi. Dalam ontologi tidak hanya dibahas tentang objek yang dipelajari, tetapi juga sifat dari objek tersebut. Ada objek yang dapat dilihat dan diukur secara langsung, ada juga yang bersifat abstrak seperti angka atau konsep. Ontologi menjawab pertanyaan tentang apa yang dikaji, bagaimana hakikat objek tersebut, serta apakah objeknya nyata atau abstrak. Misalnya. Selanjutnya ada contoh objek kajian ilmu. Yang pertama fisika, itu tentang fenomena alam. Kedua biologi makhluk hidup. Tiga sosiologi, yaitu kehidupan sosial manusia. Setiap ilmu memiliki fokus kajian yang berbeda. Fisika mempelajari gejala alam, biologi mempelajari makhluk hidup, sedangkan sosiologi mempelajari hubungan sosial manusia. Perbedaan objek inilah yang membedakan satu ilmu dengan ilmu lainnya. Selanjutnya, pentingnya ontologi. Ontologi penting agar suatu ilmu memiliki arah dan batas yang jelas. Dengan memahami ontologi, peneliti dapat mengetahui apa yang layak diteliti sesuai bidang ilmunya. Pentingnya ontologi ini biasanya menentukan objek kajian ilmu, memberikan batas suatu disiplin ilmu, serta menjadi dasar pengembangan ilmu. Nah, selanjutnya epistemologi dalam filsafat ilmu. Epistemologi ini membahas bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dan dianggap benar. Dalam ilmu pengetahuan, kebenaran tidak diperoleh sembarangan, tetapi melalui proses dan metode tertentu. Epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas cara memperoleh ilmu pengetahuan, metode yang digunakan, serta cara menguji kebenaran ilmu. Selanjutnya ada fokus kajian epistemologi. Epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana ilmu diperoleh, metode apa yang digunakan, serta bagaimana kebenaran diuji. Epistemologi menekankan proses memperoleh pengetahuan mulai dari pengamatan, penelitian, hingga penarikan kesimpulan. Selain itu, epistemologi juga memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, metode memperoleh ilmu. Ilmu diperoleh melalui langkah yang sistematis. Contohnya, seorang peneliti melakukan observasi, mengumpulkan data, lalu menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini secara singkatnya itu metode memperoleh ilmu dengan observasi atau pengamatan, eksperimen atau penelitian, penalaran logis, dan mengumpulkan data dan faktanya. Nah, selanjutnya pengujian kebenaran ilmu. Kebenaran ilmu ini diuji melalui bukti empiris, logika berpikir, penelitian yang sistematis, serta pengujian ulang. Sebuah ilmu dianggap benar jika dapat dibuktikan melalui fakta dan dapat diuji kembali oleh orang lain. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus bersifat objektif dan terbuka untuk diuji. Selanjutnya pentingnya epistemologis. Nah, ini membantu memperoleh ilmu secara benar, menjamin keabsahan pengetahuan, menjadi dasar metode penelitian. Nah, dengan epistemologi ini ilmu pengetahuan menjadi lebih terarah dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada aksiologi dalam filsafat ilmu. Aksiologi
adalah cabang filsafat ilmu yang membahas manfaat dan nilai suatu ilmu. Ilmu pengetahuan tidak hanya dipelajari untuk diketahui, tetapi juga harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan. Fokus kajian aksiologi. Aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu digunakan, lalu apa manfaat ilmu bagi manusia, serta bagaimana etika penggunaan ilmu. Aksiologi ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, penggunaan ilmu juga harus memperhatikan norma dan etika agar tidak merugikan orang lain. Nah, ini ada nilai dalam ilmu pengetahuan. Nilai ilmu meliputi nilai manfaat, nilai moral, nilai sosial, serta nilai kemanusiaan. Ilmu memiliki nilai karena dapat membantu manusia memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, ilmu juga harus digunakan sesuai nilai moral dan kemanusiaan. Selanjutnya ada etika penggunaan ilmu. Nah, kemajuan ilmu dan teknologi dapat membawa manfaat besar, tetapi juga bisa berdampak negatif jika disalahgunakan. Karena itu, etika sangat penting dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Nah, penggunaan ilmu ini harus bertanggung jawab, tidak merugikan manusia, memperhatikan norma dan moral, serta digunakan untuk kebaikan bersama. Selanjutnya, tujuan aksiologi. Aksiologi membantu manusia memahami bahwa ilmu bukan hanya untuk perkembangan teknologi, tetapi juga harus mendukung kesejahteraan dan kemanusiaan. Selanjutnya, keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas objek kajian ilmu dan hakikat realitasnya. Kalau epistemologi membahas cara memperoleh ilmu, metode, dan pengujian kebenarannya. Kalau aksiologi membahas nilai, manfaat, dan etika penggunaan ilmu. Nah, ketiga cabang filsafat ilmu ini saling berkaitan dan menjadi dasar utama ilmu pengetahuan. Ontologi menentukan apa yang dipelajari, epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh secara ilmiah, sedangkan aksiologi mengarahkan agar ilmu digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tanpa ketiganya, ilmu tidak memiliki arah, metode, maupun tujuan yang jelas. Ini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk menjawab semua pertanyaan ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.